Inilah 5 weton sakti memiliki spiritualnya yang dihormati makhluk halus. Bahkan Raja Jin pun tunduk. Tahukah panjenengan bahwa ada 5 weton sakti yang power spiritualnya tinggi, sampai-sampai dihormati oleh para makhluk halus? Lalu weton apa sajakah itu? Tonton sampai habis. Panjenengan semua yang masih menganut tradisi Jawa pasti setuju bahwa weton kelahiran merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam perjalanan hidup seseorang. Bahkan karena sedemikian pentingnya masalah weton ini disarankan untuk tidak mengumbarnya secara sebarangan. Hal itu dikarenakan dalam ilmu kejawen, weton merupakan salah satu kelemahan yang paling mendasar bagi seseorang untuk bisa dipengaruhi sukmanya secara goib. Dan berdasarkan terhadap apa yang Kang Mas pelajari dari Kitab Rimbun Jawa, di antara 35 weton, ternyata 5 weton diantaranya adalah pemegang power spiritual yang begitu besar. Kenapa kok bisa demikian? Apa sebabnya? Menurut Kitab Rimbun Kejawen, kekuatan dari 5 weton tersebut bersumber dari salah satu titik cakra yang ada di dalam tubuhnya. Ditambah, mereka juga bernaung pada salah satu unsur semesta yang sangat kuat. Jika panjenengan belum paham, maka simak baik-baik penjelasan ini. Di dalam setiap tubuh manusia, terdapat 7 titik cakra, dan masing-masing dari titik tersebut merupakan pusat dari energi kehidupan. Sehingga semakin aktif titik-titik cakra itu, maka akan semakin kuat pula daya spiritual yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian unsur semesta yang menaungi kita itu ada 5 yang utama, yaitu unsur logam, kayu, api, air, dan juga tanah. Sama halnya dengan cakra, semakin kuat unsur yang menaungi seseorang tersebut, maka akan semakin kuat pula energi spiritual yang dimiliki wadah batinnya. Selain power spiritual yang besar, apa masih ada keuntungan lain jika kita memiliki cakra ataupun unsur semesta yang kuat? Ya, tentu saja jelas masih ada. Karena sudah pasti daya spiritual yang besar itu akan memunculkan kelebihan-kelebihan yang lain. Misalnya saja ketika ingin mempelajari ilmu kebatinan tertentu, mereka ini akan dengan mudah menguasainya. Bahkan dengan entengnya bisa menampung energi goib yang begitu besar. Contohnya akan mampu menjadi gudang bagi pustaka goib yang jumlahnya puluhan, bahkan ratusan. Atau juga bisa memiliki khodam yang energinya besar. Dan percaya atau tidak, orang yang demikian ini akan mendapatkan perhatiannya tersendiri dari para makhluk halus. Seringkali para jin tersebut akan menjadi kagum, hormat, bahkan tidak ragu untuk tunduk kepada mereka. Kebanyakan orang tidak mungkin percaya hal ini dan menganggap hanya omong kosong saja. Namun perlu diketahui, orang yang sebenarnya memiliki potensi goib paling besar, biasanya mereka jugalah yang paling kuat menolaknya. Hal itu karena mereka masih menyangkal dengan berusaha mengedepankan logika terhadap segala sesuatunya. Nah, agar tidak makin penasaran, berikut ini akan Kang Mas jelaskan satu persatu tentang 5 weton yang daya goib spiritualnya dihormati oleh bangsa makhluk halus. 1. Minggu Pon. Weton Minggu Pon pada saat dilahirkan, panjenengan akan bernaung pada energi semesta yang dipancarkan oleh sebuah formasi bintang yang bernama Lintang Patrem. Bintang ini dalam gemerlapnya di angkasa membentuk sebuah formasi seperti senjata tradisional yaitu keris. Energi dari Lintang Patrem memberikan pengaruhnya terhadap sikap weton Minggu Pon yang selalu berusaha menjaga kehormatan dan wibawa. Sehingga akibatnya Minggu Pon paling tidak suka terhadap pribadi yang suka memandang sebelah mata keberadaan orang lain alias senang merendahkan. Lintang Patrem yang formasinya membentuk sebilah keris juga mempengaruhi emosi daripada orang Minggu Pon. Meskipun mereka ini pikirannya terbuta dan mudah diajak bicara, namun pada poin tertentu mereka juga masih suka terbawa oleh arus amarah di dalam hatinya. Bahkan juga bisa dikatakan mereka ini orangnya pemberani. Namun selain dari formasi Lintang Patrem, power spiritual Minggu Pon yang besar juga datang dari sebuah titik cakra di dalam tubuhnya, yaitu yang bernama cakra dasar. Kenapa kok bisa demikian? Nah, ini yang menarik. Berdasarkan dari kitab-kitab kuno Perhimpun Kejawen, panjenengan Minggu Pon ini secara spiritual adalah orang yang lahir di antara kekuatan besar cakra dasar bumi dan juga cakra dasar langit. Minggu Pon yang memegang kekuatan cakra dasar yang dominan mengakibatkan orang ini memiliki keistimewaan dalam memanipulasi energi bumi. Cakra dasar yang kuat dan aktif bisa membuat seseorang memiliki koneksi paling dalam dengan energi bumi. Akibatnya, energi bumi menjadi lebih mudah terserap masuk ke dalam tubuh orang Minggu Pon. Dan energi bumi ini bisa dipakai untuk menyembuhkan luka batin maupun fisik yang sedang diderita. Bahkan, juga mampu menetralkan energi negatif yang sudah menumpuk di dalam tubuh. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan energi bumi tersebut? Mudah saja, panjenengan perlu berjalan tanpa alas kaki di tanah, atau mungkin juga tiduran saja di lantai.
Kemudian jika ditinjau dari elemen semestanya, di dalam tubuh weton Mingkupon ini tertanam unsur logam yang sangat kuat. Unsur logam yang kuat akan menjadikan seorang Mingkupon memiliki benteng mental yang kuat pula. Ketika mental dan pola pikir panjenengan itu kuat, secara energi maka akan menjadi seperti pakar goib alami. Karena yang namanya santet akan bisa tembus akibat mental yang lemah. 2. Senin Legi. Panjenengan yang lahirnya pada hari Senin Legi menurut ilmu perbintangan kuno dilahirkan di bawah daya goib sang pelindung lintang kelapa. Sesuai namanya, bintang ini terdiri dari susunan benda langit bercahaya yang membentuk formasi menyerupai pohon kelapa. Lintang kelapa memberikan daya goib kepada orang yang dilindunginya dengan memunculkan sebuah keistimewaan yang tidak mudah ditemukan di weton yang lain, yaitu berupa naungan keselamatan. Artinya, weton sinergi memiliki magnet spiritual untuk mengundang berbagai energi positif yang bisa mencegahnya, entah itu berupa nasib baik dan keberuntungan atau yang sifatnya goib metafisika, seperti khodam dan juga malaikat pelindung. Seperti pohon kelapa yang subur dan berbuah lebat, weton Senin Legi pada umumnya tidak akan kekurangan dalam hal rezeki. Namun bukan pula berarti bahwa hidupnya akan kaya raya secara tiba-tiba, tetapi rezekinya itu akan selalu tumbuh seperti tunas yang baru yang menggantikan tunas lain ketika mati. Kekuatan lainnya yang menjadikan Senin Legi menjadi salah satu weton yang dihormati oleh makhluk halus juga terletak pada satu titik cakranya yang sangat dominan, yaitu cakra sakral. Orang Senin Legi memegang power spiritual besar dari pertemuan antara cakra sakral bumi dengan cakra sakral langit. Orang yang cakra sakralnya dominan dan aktif akan memiliki kekuatan luar biasa untuk mencipta. Orang ini biasanya akan merupakan orang yang akan dipilih oleh alam semesta untuk mengimbangi orang-orang yang hanya bisa membawa kehancuran atau kerusakan saja. Sehingga ketika orang Senin Legi sudah mendapatkan pencerahan, mereka akan memilih jalan spiritual sebagai sang pembawa kedamaian, harmoni, dan keselarasan. Weton Senin Legi jika ingin semakin memperkuat daya goibnya, maka salah satu ritual yang baik adalah topo gungkum. Lakukanlah di tempat-tempat yang memang memiliki energi alami yang masih sangat murni. Dan kalau bisa, lakukanlah pada saat malam bulan purnama. Semakin baik pula jika diimbangi dengan laku puasa, terutama puasa weton. Kemudian, jika dilihat dari elemen semestanya, di dalam tubuh weton Senin Legi tertanam unsur kayu yang sangat kuat. Unsur kayu yang kuat berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan ritual manifestasi. Biar lebih mudah dimengerti manifestasi itu. Kurang lebihnya apa yang dipikirkan seringkali akan terjadi. Orang dengan elemen kayu yang sangat kuat menurut ilmu Feng Shui juga akan cocok apabila menjadi tabib herbal. Tabib herbal tidak melulu soal orang yang menyembuhkan penyakit, namun juga mereka yang mahir dalam ritual dengan memakai bahan-bahan dari tubuhan, mirip-mirip dengan saman. Yang ketiga, Rabu Pahing. Panjenengan yang memiliki weton Rabu Pahing berlindung pada sebuah kekuatan dari energi lintang Gajah Mino. Gajah Mino merupakan binatang mitologi di budaya Hindu yang berwujud ikan berkepala gajah. Bahkan ada pula yang menghubungkannya dengan Raja Lautan Dewa Baruna. Keistimewaan dari naungan lintang ini konon membuat Rabu Pahing akan banyak menerima anugerah dan kebahagiaan dari semesta. Hanya saja, jika pribadi mereka adalah orang yang jujur dan lurus hatinya. Sehingga jika Rabu Pahing ini berwatak jahat, maka kemungkinan besar hal itu tidak akan berlaku. Masih dalam pengaruhnya dari lintang Gajah Mino, Rabu Pahing juga memiliki aura kewibawaan yang sangat besar. Bahkan, dari keberadaannya saja bisa membawa pengaruh yang signifikan. Dan menurut kejawen, aura yang demikian akan menarik entitas goib arewangan yang berdaya besar. Daya spiritual Rabu Pahing yang kuat juga berasal dari perpaduan antara cakra jantung bumi dengan cakra jantung langit. Orang yang cakra jantungnya kuat dan aktif akan menyebabkan timbulnya rasa welas asih yang dalam, di mana pada akhirnya juga akan memunculkan rasa empati yang kuat terhadap sesama. Orang dengan empati yang besar ini akan dipilih oleh semesta untuk menjadi sang pembawa kesembuhan, yaitu akan dianugerahi dengan kemampuan untuk menyembuhkan luka batin orang lain. Dan selain itu, cakra jantung yang kuat dari weton Rabu Pahing juga akan menjadi kompas untuk mempertemukan dirinya dengan orang-orang yang benar dan tepat. Rabu Pahing biasanya juga akan lebih mudah dalam melakukan laku olah batin. Hal tersebut karena cakra jantung di dalam dirinya memiliki perana yang besar. Perana adalah energi kehidupan yang bisa diolah menjadi berbagai bentuk energi yang lain, seperti untuk penyembuhan, tenaga dalam, dan lain sebagainya. Di bawah pengaruh api yang kuat, weton Rabu Pahing memiliki kelebihan dalam hal intuisi atau mata batin. Dan sebagai tambahan ilmu untuk panjenengan, satu elemen api yang sangat mendasar dan vital di dalam tubuh manusia adalah yang bernama Sarvagni.
Sarfagni merupakan api yang akan membuat panjenengan bisa melihat dengan tenang dan jelas dimensi alam lain. Namun apabila elemen api yang kuat ini tidak terkelola dengan baik, maka boro-boro Rabu Pahing akan punya intuisi yang tajam. Justru yang ada hanyalah hati yang penuh dengan amarah dan dendam. Yang keempat, Jumat Wage. Kelahiran Jumat Wage berlindung pada energi dari sebuah bintang yang bernama Lintang Magelut. Formasi bintangnya menurut kitab astrologi kuno digambarkan seperti orang yang tengah berduel. Dari Lintang Magelut ini, panjenengan Jumat Wage biasanya akan menjadi orang yang kokoh hatinya. Bahkan karena saking keras wataknya, Jumat Wage sering dikatakan menangan, alias tidak mau mengalah meski terhadap hal yang sepele. Namun hebatnya, kelahiran Jumat Wage ini sangat berbakat untuk menjadi orang yang memiliki banyak ilmu. Baik itu ilmu yang bersifat sains maupun ilmu yang berbau metafisika. Ditambah lagi, orangnya tidak pelit membantu orang. Membantu di sini tidak selalu ngasih uang atau ngasih makanan, tetapi juga memberi berbagai